berjuang untuk bisa lolos di seleksi pekerjaan yang kita impikan, entah seleksi CPNS, seleksi BUMN. Nah, kita belajar tapi tidak merasa terbebani, tapi justru enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Di video kali ini aku pingin ngebahas yang emang khusus ditujukan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi kayak nyari pekerjaan, atau adik-adik yang sedang ingin menempuh SBMPTN atau UTBK. Jadi ini tuh emang khusus spesifik ngebahas tentang kalau teman-teman sekarang sedang ingin meraih sesuatu, terutamanya yang berkaitan dengan kita butuh kayak tes atau kayak seleksi ya. Nah, ini videonya akan ngebahas tentang hal itu. Nah, jadi seperti apa lengkapnya? Simak terus videonya ya. Pembahasan mengenai hal ini tuh sangat penting bagi aku karena ada beberapa DM yang masuk yang nanya, misalnya, Kak, amalan sholawat apa ya untuk hajat biar bisa cepet dapat pekerjaan? Karena mungkin teman-teman sekarang lagi ada yang sedang membutuhkan pekerjaan ya, lagi terus apply ke beberapa lowongan pekerjaan, atau ada juga yang mungkin habis di PHK, ingin punya pekerjaan yang baru. Jadi nanya kayak amalan sholawatnya yang mana, atau juga pakai teknik loa yang seperti apa, nulis scriptingnya bagaimana. Kemudian ada juga adik-adik nih yang mau kayak ikut UTBK atau kayak seleksi masuk perguruan tinggi impiannya. Nah itu, ini sangat penting gitu. Sebelum kita menerapkan misalnya kayak teknik-teknik loa atau juga sambil kita ikhtiar dengan ngamalin sholawat, ada salah satu hal yang penting yang harus kita ubah gitu ya. Mulai dari bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana kita membuat feel atau perasaan kita agar selaras ya, supaya kita tuh bisa lolos ya, entah itu kena di pekerjaan impian kita atau juga lolos untuk masuk ke perguruan tinggi negeri impian dari teman-teman semua. Ada satu hal yang mungkin belum banyak orang membahas tentang hal ini, dimana ini juga salah satu prinsip gitu ya, prinsip dasar yang harus kita terapkan kalau kita ini ingin menerapkan tentang law of attraction. Nah, di hukum law of attraction itu kan you attract what you are, kamu akan menarik segala sesuatu yang sama dengan dirimu. Nah, untuk kayak masalah pekerjaan, masalah universitas impian, itu kan frekuensinya tinggi. Kita ingin kayak, mungkin yang ingin dapat pekerjaan, pingin finansialnya berubah, atau ingin dia merasa berkelimpahan. Atau juga adik-adik yang mau masuk perguruan tinggi impiannya, itu ingin merasakan kayak kebahagiaan gitu. Kebahagiaan, ingin menempuh di tempat, menempuh pendidikan di tempat yang benar-benar mereka mau gitu. Nah, itu kan frekuensinya tinggi semua, kebahagiaan, keberlimpahan. Nah, maka dari itu kita harus memposisikan diri kita sejak sekarang ya untuk berada di posisi itu, supaya kita menarik hal yang sama dengan diri kita. Jadi kalau kita ingin berlimpah, kalau kita ingin merasa bahagia, kita juga harus benerin apa yang ada di dalam diri kita, karena kita akan menarik hal yang sama dengan diri kita. Nah, di dalam diri kita yang harus kita benerin terutamanya adalah mulai dari pikiran, perasaan, nah baru nanti akan jadi tindakan. Lalu prinsip apakah itu? Prinsip apakah yang harus kita terapkan kalau kita harus menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan yang aku bilang tadi, mulai dari kayak seleksi ingin punya pekerjaan, atau kayak seleksi masuk perguruan tinggi impian. Nah, salah satu prinsip yang harus kita terapkan dari sekarang adalah hilangkan perasaan bersaing. Ya, hilangkan rasa bersaing diri kita dengan orang lain. Karena di dalam law of attraction itu kita diajarin bahwa semuanya yang ada di alam semesta ini udah berlimpah ya. Mulai dari kayak pekerjaan, mulai dari kayak tempat-tempat untuk kita menempuh ilmu, itu semuanya berkelimpahan. Jadi di loa itu diajarin untuk jangan merasa kayak, aduh pekerjaan itu semakin sedikit, atau kayak aduh sulit banget masuk ke perguruan tinggi impian. Nah, di loa itu
kita diajarin untuk bahwa semuanya itu tersedia berlimpah. Nah, maka dari itu kita harus hilangkan ya sedikit demi sedikit perasaan untuk bersaing, perasaan untuk mengalahkan orang lain. Tapi Kak, kan pada kenyataannya kalau kita ini ikut seleksi pekerjaan misalnya, nah itu kan banyak banget tuh yang ikut. Misalnya tes CPNS deh, kan bahkan saingannya itu bisa ribuan ya, jutaan bahkan mungkin. Atau juga buat adik-adik yang mau masuk perguruan tinggi impiannya, itu kan harus bersaing tuh Kak, banyak yang ikut. Nah, sekarang kita belajar sedikit demi sedikit untuk menghilangkan rasa bersaing tersebut. Jadi kita misalnya ingin punya pekerjaan, kita misalnya ingin masuk ke perguruan tinggi negeri impian kita, hilangkan rasa untuk bersaing, hilangkan rasa untuk mengalahkan orang lain. Tapi ya, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah bahwa kita itu mau masuk ke pekerjaan itu karena kita mau memberikan dampak positif, karena kita ingin memberikan manfaat atau pelayanan terbaik kita di pekerjaan itu. Atau buat adik-adik yang mau masuk perguruan tinggi negeri impiannya, ya kita ubah bahwa aku ingin masuk ke universitas itu karena aku ingin berkontribusi di situ, karena aku ingin menjadi orang yang benar-benar memanfaatkan tempat itu untuk aku menempuh ilmu gitu. Nah, jadi bukan untuk kayak gengsi, bukan untuk kayak gaji. Nah, kita hilangkan hal-hal seperti itu. Hal ini pernah aku bahas di salah satu kelas online aku yang materinya tentang abundance atau menjadi berkelimpahan. Nah, di situ ya kita ingin mengajak teman-teman bahwa misalnya kalau kita lagi mengincar sesuatu, terutamanya yang berkaitan dengan kayak mungkin finansial ya, ingin punya pekerjaan yang bagus, itu yang kita bidik bukanlah gajinya. Gaji itu hanya bonus, tapi yang kita bidik adalah gimana caranya aku bisa memberikan nilai dan manfaat di tempat kerja aku. Kemudian buat adik-adik yang ingin masuk ke universitas impian ya, kita orientasinya ya bukan untuk gengsi, bukan untuk kayak wah aku bangga masuk ke universitas tersebut atau ingin kayak memamerkan kemampuan gitu ya, tapi lebih kepada aku ingin berkontribusi di universitas impian aku. Kayak gitu teman-teman. Dengan begitu ya, saat kita memperjuangkan apa yang kita impikan, misalnya nih berjuang untuk bisa lolos di seleksi pekerjaan yang kita impikan, entah seleksi CPNS, seleksi BUMN. Nah, kita fokusnya adalah bukan untuk ngelihat saingannya siapa atau ngelihat kayak aduh nanti bisa nggak ya atau tesnya gimana, tapi kita lebih fokus untuk mempersiapkan diri bahwa kita akan berkontribusi di tempat yang kita impikan. Nah, makanya kalau kita ingin berkontribusi yang terbaik, ya harus mempersiapkan sebaik mungkin. Ya kita latihan soal, ya kita mempersiapkan diri kita supaya kita pantas untuk berada di tempat tersebut. Nah, begitu juga dengan adik-adik yang ingin ke universitas impiannya. Gimana caranya kita belajar tapi tidak merasa terbebani, tapi justru enjoy. Aku belajar untuk bisa berkontribusi di tempat kampus impian aku nanti. Bukan untuk kayak bersaing, bukan untuk mengalahkan ya, tapi lebih kepada aku pingin mempersiapkan diri supaya bisa pantas di tempat yang kita impikan. Dengan prinsip tidak bersaing, itu juga akan membantu diri kita untuk bisa lebih detachment atau bisa lebih ikhlas dan bisa lebih melepaskan. Kenapa? Karena kita lebih enjoy menikmati prosesnya. Kita enjoy kayak mempersiapkan diri itu kan karena ingin berkontribusi, ingin memberikan yang terbaik, ya kita enjoy gitu. Belajarnya enjoy ya, tidak merasa terbebani. Dan misalnya nih, kita tidak lolos gitu ya, tidak lolos di pekerjaan yang kita impikan, tidak lolos tes CPNS, tidak lolos tes BUMN atau tidak lolos SBMPTN. Nah, di saat itulah kita ngerasa tidak kecewa. Karena apa? Karena apa yang kita udah lakuin itu bukan untuk kayak ambis gitu ya, tapi lebih kepada kita tuh ingin mempersiapkan diri ya. Dan kita yakin bahwa apa yang udah kita persiapkan ya, misalnya udah belajar, udah latihan, nah itu gak rugi gitu. Kenapa? Karena apa yang kita pelajari untuk diri kita ya. Belajar latihan soal,
kemudian belajar mungkin tes psikotes atau tes-tes lainnya, itu untuk pengembangan diri kita dan akan kembali ke diri kita. Dan juga ya, kalau misalnya nih kita tidak lolos, kita akan menganggap bahwa orang yang udah lolos itu sebagai orang yang emang lebih pantas berkontribusi di tempat itu saat ini gitu. Jadi kita melihat bahwa oh berarti orang itu yang emang lebih pantas saat ini untuk berkontribusi di tempat yang aku impikan. Jadi kayak lebih ikhlas gitu loh, oh emang itu orangnya yang lebih cocok, berarti itu emang udah ditakdirkan oleh Tuhan ya, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berkontribusi di tempat itu. Nah aku ya, kita yang mungkin sekarang belum lolos, percaya bahwa ini adalah bagian dari proses yang aku harus percayai, yang harus kita percayai, dan kita nggak kecewa gitu. Karena apa yang udah kita pelajari itu akan menjadi bekal buat diri kita next di kehidupan kita atau di next obstacle berikutnya. Nggak ada yang sia-sia gitu. Nah, jadi teman-teman bisa nih menerapkan prinsip tidak bersaing atau tidak ingin merasa untuk mengalahkan orang lain. Karena ya semuanya berlimpah gitu. Kalau kita tidak lolos sekarang mungkin nanti, atau kalau kita tidak lolos di tempat A, masih ada tempat B, tempat C, dan seterusnya. Semuanya berlimpah, semuanya udah ada. Tinggal kita mempersiapkan diri. Nah, dengan prinsip yang seperti itu, insya Allah kita bisa lebih kayak legowo gitu ya, atau lebih kayak lebih ikhlas, lebih positif memandang semuanya gitu. Dan kita juga kayak misalnya nih ada teman yang lolos atau ada orang lain yang lolos, kita ngerasa kayak ikut bahagia gitu, karena kita sama dia itu bukan hal yang terpisah. Nah, di Loa itu diajarin untuk menjadi satu kesatuan. Di dalam dirimu ada aku gitu. Jadi kalau kamu bahagia, aku juga ikut bahagia. Kalau kamu lolos, aku juga lolos gitu loh. Nah, jadi itu teman-teman, hilangkan rasa bersaing, hilangkan rasa ingin mengalahkan orang lain gitu. Gak ada yang perlu kita takutkan gitu, karena semuanya insya Allah tersedia begitu berlimpah. Allah Maha Kaya sekaligus Maha Mengayakan. Jadi jangan takut akan kekurangan gitu. Akan kekurangan tempat pekerjaan atau akan kekurangan tempat terbaik untuk menempuh pendidikan. Walaupun kenyataannya misalnya nih Kak, tapi kan emang sekarang pekerjaan sulit. Sekali lagi, you attract what you are. Kalau kamu mikir kalau pekerjaan sulit, pekerjaan itu sedikit, itu yang akan kita dapat gitu. Nah sekarang diubah bahwa semuanya itu berlimpah. Tinggal kita yang harus menyesuaikan frekuensinya, kita yang harus menyesuaikan diri kita ya, untuk berlimpah, untuk merasa bahwa tidak ada yang harus kita saingi gitu. Hidup bukan untuk persaingan. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya, share aku kali ini yang berkaitan dengan itu tadi ya. Ini lebih kepada law of attraction. Jadi sekarang kalau kita misalnya udah ngamalin sholawat, ayo jangan cuma ngamalin sholawat, tapi kita juga tambah dengan mempersiapkan pikiran dan perasaan kita untuk berada di frekuensi yang selaras dengan apa yang kita impikan. Salah satunya adalah hilangkan rasa bersaing, hilangkan rasa ingin mengalahkan orang lain gitu. Tapi fokuslah untuk menjadi orang yang berlimpah, fokuslah untuk memberikan nilai dan manfaat pada tempat impian yang kita tuju, apapun itu. Cukup sekian video kali ini ya teman-teman, terima kasih udah menyimak dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.